Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Grace Syarina Huai dengan NIM 240301098 dan teman saya Gretchen Zona Ricardo Salmon dengan NIM 2403010099. di sini kami merupakan mahasiswa semester 3 dari program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cendana. Baik, di sini kami akan mereview kembali materi yang telah kami dapatkan dari mata kuliah dasar-dasar logika dan filsafat ilmu dari pertemuan pertama hingga ketujuh. Pertemuan pertama itu kami berkenalan dengan dosen dan juga kami mendapatkan kontrak kuliah. Lanjut ke pertemuan kedua itu kami mendapatkan pengertian, ciri-ciri dan gaya dalam berfilsafat, dan itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kakak Grace. Oke. Jadi di sini filsafat sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang artinya cinta kebijaksanaan. Philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi pada intinya filsafat itu adalah aktivitas berpikir secara logis, kritis, mendalam, sistematis dan reflektif untuk mencari kebenaran. Nah, mencari kebenaran di sini bukan hanya mencari sekadar benar atau salah, tetapi mencari kebenaran secara mendasar atau hakiki. Kemudian ada ciri-ciri dalam berfilsafat yaitu konsepsional dan umum, yang kedua komprehensif dan mendalam, yang ketiga koheren dan logis, yang keempat ada rasional, yang kelima ada bebas dan kritis, yang keenam ada bertanggung jawab, dan yang terakhir adalah konseptual. Kemudian ada gaya dalam berfilsafat. Yang pertama ada spekulatif, yang artinya berani menduga. Yang kedua ada reflektif, yang artinya rajin merenung. Yang ketiga kritis, yaitu tidak gampang percaya. Yang keempat sistematis, yang artinya mampu berpikir secara runut. Dan keempat ada analitis, yang mampu membedah konsep secara mendasar. Dan yang terakhir humanistis, yang artinya berfokus pada manusia. Oke, baik Grace. Dari materi yang kita dapatkan itu kita mendapatkan relevansi tentang filsafat. Kita belajar filsafat itu penting karena yang pertama bisa mendorong daya kritis, yang kedua membangun konsistensi berpikir, dan yang ketiga itu menghadapi persoalan yang mendasar. Jadi contohnya itu misalnya kita tidak mudah percaya kepada berita hoaks yang ada di media sosial, itu merupakan salah satu contoh kita berfilsafat. Oke, kemudian pada pertemuan ketiga itu kami membahas tentang sejarah pencarian kebenaran manusia dan ilmu. Nah, itu dimulai dari mitos ke logos. Nah, mitos ini merupakan tahap prailmiah yang dimana manusia kuno itu masih mempercayai cerita rakyat, legenda, bahkan kepercayaan dewa-dewi. Misalnya, waktu ada petir, mereka mempercayai itu bahwa Dewa Zeus sedang marah. Kemudian, misalnya gerhana matahari itu terjadi karena naga yang sedang memakan matahari. Nah, kemudian dari tahapan pra-ilmiah itu muncullah tahapan ilmiah yang dimana kita sebut sebagai logos. Nah, pada tahapan ini manusia kuno itu sudah mulai menggunakan akal, mempertanyakan hakikat dari alam semesta itu bagaimana. Misalnya mereka mencari tahu bahwa gempa bumi itu terjadi karena adanya gesekan dari lempeng tektonik. Kemudian pada pertemuan keempat itu kami membahas tentang relasi antara rasionalisme, empirisme, dan agama yang akan dibawakan oleh teman saya Echel. Baik, rasionalisme dan empirisme itu adalah dua pemikiran yang berbeda. Rasionalisme itu adalah sesuatu yang dipikirkan dulu, dan empirisme itu adalah sesuatu yang harus lihat buktinya. Contoh dari rasionalisme itu kita tahu bahwa 1+1 itu 2 tanpa kita harus membuktikannya dulu. Terus yang empirisme itu contohnya kita sudah tahu bahwa api itu panas dari pengalaman yang sudah kita lewati. Contohnya kita terkena semburan api atau apapun lah. Terus agama itu iman dan wahyu yang dipakai untuk hal-hal yang bersifat ketuhanan, spiritual dan moral yang melampaui kemampuan akal manusia. Pada intinya, rasionalisme dan empirisme adalah alat manusia untuk tahu. Terus agama adalah keyakinan yang
sering dianggap melampaui alat-alat itu. Nah, kemudian rasionalisme dan empirisme itu apa sih? Nah, di situ kami mendapatkan pengertian lebih lanjutnya di pertemuan kelima. Di pertemuan kelima itu kita mendapatkan rasionalisme itu hal yang dapat dibuktikan secara akal budi, sedangkan empirisme itu hal yang berdasarkan pengalaman panca indrawi. Di rasionalisme itu dia membuktikan bahwa akal budi itu merupakan sesuatu yang mendahului segalanya. Sedangkan empirisme itu adalah pengalaman yang kita sudah dapatkan secara panca indrawi atau yang sudah kita rasakan. Contohnya kita bisa tahu air itu dingin kalau kita terkena air itu sendiri. Oke. Jadi kira-kira ada kritik tentang kedua hal tersebut? Baik, kalau untuk kritik untuk rasionalisme itu dia adalah sesuatu yang terlalu spekulatif atau mengabaikan realitas empiris, sedangkan empiris mempunyai kritik, dia itu menimbulkan skeptis atau keraguan kepada sesuatu. Oke. Jadi sini kita tahu kalau rasional itu dia menganggap bahwa akal budi itu mendahului segala sesuatu. Oke, dari ini materi yang sudah kita paparkan tentang rasionalisme dan empirisme itu kita mendapatkan satu ilmu baru, ada pemikiran baru dari seorang filsuf yaitu ini Immanuel Kant tentang kritisme. Kira-kira itu bagaimana, Kak? Nah, kita mulai dari latar belakang Immanuel Kant. Immanuel Kant merupakan filsuf dari Jerman yang mengkritik dua hal tersebut, yaitu rasionalisme dan empirisme. Dari kritikan tersebut lahirlah suatu pemikiran baru, yaitu kritisme. Nah, kritisme di sini menjadi jembatan antara rasionalisme dan empirisme. Nah, menurut Kant itu, pengetahuan yang sejati adalah hasil dari gabungan antara materi atau isi yang datang dari pengalaman atau empirisme dan forma atau bentuk yang datang dari struktur bawaan akal atau rasionalisme. Nah, kemudian di sini Kant itu menyimpulkan bahwa pengalaman tanpa konsep adalah buta dan konsep tanpa pengalaman adalah kosong. Nah, kemudian dari situlah kita tahu bahwa ada fenomena dan nomena. Fenomena adalah segala sesuatu yang merupakan batas pengetahuan manusia. Nah, kemudian ada nomena. Nomena itu merupakan segala sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh manusia dan masih menjadi misteri. Misalnya, teman-teman berpikir sesuatu nih ada di kepala tapi tidak mampu untuk mengutarakan. Itu merupakan nomena. Baik, itu adalah sedikit review dari kami tentang materi yang sudah kami dapatkan di mata kuliah dasar-dasar logika dan filsafat ilmu. Kiranya bisa teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan kami bawakan. Dalah. Sekian.